It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow the light. Kita semua tahu bahwa kehidupan di dunia tidak kekal. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Dan suatu hari nanti, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Inilah saat yang tepat untuk memikirkan apa yang kita tinggalkan. Bergabunglah menjadi Meaningful Support Program. Bantu kami terus berbagi ilmu dan menyebarkan kebaikan. Dengan memberi sedikit hartamu setiap bulan, kamu telah memastikan bahwa setiap orang yang belajar, setiap perubahan yang tercipta dari hidup mereka tidak terlepas dari kontribusimu. Dan manfaat ini tidak hanya milik orang lain, tetapi juga milikmu. Apa yang kamu tunggu? Bergabunglah dengan Meaningful Support Program. Mulailah perjalanan kebaikan ini. Insya Allah amalmu akan terus mengalir, bahkan setelah kamu pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Tinggi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Luas kasih sayangnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengabulkan doa dan ikhtiar untuk setiap hambanya, setiap orang yang setiap hari bersungguh-sungguh bangun tidur dan tidak pernah lelah untuk mengikhtiari kehidupannya untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, menjadi lebih sehat dan lebih bahagia. Dan saya pikir ya itu adalah kita semuanya yang pada pagi hari ini hadir pada forum yang luar biasa yang saya pikir
Kita harus memahami dan kita harus meyakini bahwa di mana ada forum berkumpul orang-orang yang baik ya, watawasau bil haq, watawasau bis sober ya, yang saling menasihati dalam kebaikan, maka insya Allah di situ ada kebaikan, ada keberkahan dan bahkan malaikat pun turut hadir di antara kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini saya akan sharing ya, nanti kita akan lebih banyak diskusi tentang bagaimana eh, kesehatan sesuatu yang tidak tampak dari diri kita, ya kan, yang tidak bisa dilihat orang lain, yaitu perasaan, mental kita itu sangat berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Nah, mohon izin perkenalkan, saya Dokter Fitri, ya kan. Eh, kita ini bertemu satu Indonesia ya, makanya harus saling mengenal. Saya berasal dari Malang. Saya saat ini aktivitasnya ibu dari 3 orang anak. Jadi hari-hari saya eh, sebagai kayak tugas utama saya ya sebagai seorang ibu ya. Tugas sampingannya Direktur Rumah Sakit Umum Wajo Usada. Kemudian saya juga aktif sebagai konten kreator, narator keberdayaan perempuan dan keluarga. Kemudian beberapa aktivitas yang lain, termasuk eh, saya juga sekarang aktif di beberapa organisasi ya, karena salah satu quote yang mungkin bisa kita serap ya, pesannya pada pagi hari ini adalah bahwa the essence of life is to serve other and do good. Bahwa esensi kehidupan itu adalah membantu orang lain dan berbuat baik. Kalau kita menyadari bahwa standar terbaik bagi kita semuanya sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim itu adalah yang terbaik di antara kita adalah yang paling bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling dibutuhkan orang lain, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka, salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika kita bangun tidur, ya, adalah tidak berinteraksi dengan HP, tetapi memastikan bahwa ada satu hal, ya kan, hari itu yang masih bisa kita syukuri ya, minimal di tengah mungkin di antara kita yang ada banyak beban pikiran, ada banyak persoalan di hari-hari yang lalu yang mungkin sampai hari ini belum ada titik temu penyelesaian, maka saya selalu menyampaikan dan saya selalu menyukai bahwa kita bangun tidur dan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalaupun tidak ada sesuatu yang bisa kita syukuri mungkin di hari itu minimal ada satu hal yang bisa kita pakai untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini adalah hari terindah di mana ada ketika kita memegang dada sebelah kiri maka masih ada sesuatu yang berdetak di situ. Dan saya pikir kehidupan adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita syukuri. Saya setiap hari ya karena bekerja di industri kesehatan di rumah sakit gitu. Saya salah satunya untuk menumbuhkan rasa syukur ya. Sering saya bertanya pada waktu yang sama, di waktu yang sama, mengapa Allah takdirkan kita dalam kondisi yang sehat ya ketika saya berjalan di depan ruang intensif, ruang ICU itu. Mengapa Allah takdirkan kita dalam kondisi yang sehat begitu, sedangkan ada saudara kita yang lain dalam kondisi yang sakit begitu ya. Maka senantiasa mencari 1001 cara untuk bersyukur adalah salah satu hal yang harus kita lakukan agar kita hari ini bangun tidur dan kita memastikan bahwa ini adalah hari terbaik yang membahagiakan yang harus kita perjuangkan. Jadi teman-teman semuanya ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Boleh di-sharing, di-share-share di komen ya. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman semuanya? Saya mendoakan ya, semoga apapun yang terjadi hari ini adalah
hari terbaik di antara hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Teman-teman semuanya, setiap orang tuh pasti punya kendala ya, punya masalah dalam hidupnya, punya problem dalam hidupnya. Maka saya itu kalau dimintain nasihat itu teman-teman ya, salah satu tanda bahwa kita itu masih hidup di dunia ini adalah bahwa kita itu masih akan diberikan oleh Allah tantangan untuk ditaklukkan. Nah, itu tantangan untuk ditaklukkan. Maka karena materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kesehatan mental dan fisik, maka kita harus mengetahui dulu nih sebenarnya kesehatan itu adalah kesejahteraan fisik, mental, sosial, yang bukan hanya sekedar tidak ada penyakit ya. Banyak sekarang orang yang terlihat eh, tertawan, terlihat bahagia begitu ya, tapi kita tidak tahu bahwa seberapa dalam ya kan perjuangan dan seberapa jauh perjalanan hidup yang sudah dilalui ya dan seberapa berat eh, tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Dan kesehatan mental adalah kondisi di mana ketika batin kita berada dalam kondisi yang tentram, yang tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari, menghargai orang lain di sekitar, dan memenuhi kebutuhan psikologis. Maka yang dibutuhkan kita itu bukan hanya sehat, ya kan? Maka kita juga selain sehat harus bugar itu ya. Bugar itu artinya apa? Bugar itu artinya kita sehat dan kita masih memiliki kecukupan cadangan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tambahan di tengah-tengah waktu luang kita. Misalkan nih kita sudah melakukan aktivitas seharian bekerja, sepulang bekerja kemudian kita melakukan tugas rumah tangga sebagai ibu-ibu. Nah, di sela-sela tugas utama kita, kalau misalkan ada tugas tambahan atau ada pekerjaan tambahan atau aktivitas tambahan, misalkan tiba-tiba nih ada tugas tambahan yang harus kita selesaikan, atau anak kita tiba-tiba misalkan diberikan ujian sakit, panas badan, sehingga kita harus ada cadangan ekstra untuk begadang, misalkan untuk menjaga anak kita, untuk melakukan aktivitas tambahan yang lain, maka selain sehat, setiap orang juga harus memastikan bahwa kita memiliki tubuh yang bugar. Nah, intinya. Jadi kalau kita berbicara tentang sehat mental itu berarti kondisi batin kita tenang, ya kan? Makanya kalau dalam surat Al-Insyirah itu kan alam nasrah laka sodrok, bahwa sesungguhnya ketika kita merasa galau, ketika kita merasa hati kita tidak tenang, ketika kita merasa butuh healing, ketika kita merasa butuh pergi ke suatu tempat yang itu untuk menenangkan hati kita, ketika kita merasa butuh pergi ke tempat wisata, ke mall, kemanapun, begitu ya, karena hati kita merasa gundah, maka sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pesan cinta kepada kita bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan ketika kita pergi ke tempat jauh, rekreasi, ya kan, kemanapun. Tapi kebahagiaan itu adalah di sodrok ya, alam nasrah laka sodrok. Bahwa ketika Allah itu melapangkan hati kita. Nah, makanya inilah kuncinya yang nanti akan kita diskusikan bersama bahwa kondisi mental yang sehat itu berarti ada sakinah ya, ada ketenangan di dalam hati kita, ada kelapangan dalam hati kita sehingga kita bisa menjalani pekerjaan dengan baik dan menghargai orang-orang dan mencintai orang-orang yang ada di sekitaran kita. Nah, teman-teman semuanya, kesehatan mental ya kalau menurut WHO itu adalah keadaan di mana sejahtera, di mana seseorang itu dapat menyadari potensi dirinya, dapat menyadari aku ini dapat mengenali diri kita dengan baik ya kan. Maka barang siapa mengenali dirinya maka sesungguhnya dia akan mengenal
Tuhannya. Nah, begitu kan. Maka mengenali potensi diri, mengatasi tekanan hidup yang normal, ya kan, dan dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat. Nah, itu ya, serta mampu memberikan kontribusi pada orang lain. Nah, makanya salah satu obatnya supaya kita itu nggak gampang stres, nggak gampang depresi adalah memastikan bahwa eh, ada meaningful life. Nah, seperti tema pada pagi hari ini ya, bahwa ada kebermaknaan. Hidup kita ini bermakna. Hidup kita ini ditunggu kehadirannya orang-orang lain. Maka saya selalu sampaikan ya pada perawat, pada dokter ya kan, pada dokter spesialis, pada siapapun bahwa hidup kita ini bermakna. Kehadiran kita itu ditunggu oleh pasien, Dok. Nah, Mbak, Mas, Pak, Bu ya, bahwa coba kita perhatikan saat kita hadir ya di tengah pasien mereka membutuhkan, kemudian kita hadir di situ ya kan memberikan motivasi, memberikan semangat. Maka saya bilang biasanya pasien tuh kalau eh, lulus dari rumah sakit ya kan mau sadar tuh dia harus menyandang predikat dua. Ya kan? Dia harus sembuh dan dia harus sejahtera, harus bahagia. Nah, itu adalah tugas kita semuanya. Jadi teman-teman semuanya, tubuh kita itu terdiri dari body, mind, and soul. Maka dikatakan sehat itu adalah ketika ketiga komposisi dalam tubuh kita ini sehat. Nah, begitu. Kalau badan, ya kan, makanannya ya nutrisi, makanan-makanan yang bergizi, ya kan, makanan-makanan yang halal dan toyiban, ya kan, yang halal tuh belum tentu baik, ya kan. Orang yang punya kolesterol, ya memang makanan yang sedikit berlemak itu halal, ya kan, halal dimakan, tapi dia tidak baik untuk yang punya kolesterol. Maka menjaga kesehatan tubuh ini juga penting bagi kita semuanya karena ketiga-tiganya ini saling berkelindan atau saling berhubungan, ya kan. Jadi di tubuh kita itu ada saraf-saraf, ada sistem imun, kemudian ada organ-organ juga yang harus dijaga. Kemudian komposisi yang kedua adalah mind, ya kan, mind. Jadi eh, pikiran, ya kan, yang di situ ada kita dapat dengan pikiran yang ternutrisi dengan baik, maka jangan biarkan pikiran-pikiran kita itu stunting, ya kan, pikiran itu stunting karena tidak cukup diberikan nutrisi. Nutrisi bagi pikiran, bagi otak itu apa? Ya terus belajar, ya kan, di situ karena ketika pikiran kita sehat, ya kan, diberikan nutrisi dengan cukup ilmu pengetahuan, diberikan nutrisi dengan cukup belajar, maka kita akan dapat eh, memiliki keputusan-keputusan ya, dapat membuat pilihan-pilihan yang banyak. Sering sekali orang itu tidak memiliki pilihan, ya kan, karena dia tidak memiliki cukup referensi ilmu. Makanya selalu saya bilang sesuatu yang tidak pernah diupload maka dia tidak akan pernah bisa di-download. Nah, gitu kan sistemnya. Maka jangan harap kita misalkan dalam kondisi yang sulit atau tertekan, kemudian kita memiliki keputusan-keputusan wise yang bijak, yang penuh perhitungan, manakala sebelumnya kita belum memiliki atau menupload sesuatu ilmu yang dapat menutrisi dan memperkaya pikiran kita. Nah, itu yang ketiga adalah soul, ya kan? Perasaan, ya kan, yang dia membentuk personality atau kepribadian seseorang. Di situ ada purpose, ya, ada tujuan, ada meaning, ya kan. Orang harus memahami, kita harus memahami sebenarnya apa sih tujuan kita hidup ini. Nah, teman-teman semuanya, saya sering sekali bertanya, Dok, saya itu harus bahagia dulu baru saya bisa tersenyum atau saya tersenyum dulu baru bisa bahagia. Nah, ternyata teman-teman semuanya ada satu eh, jurnal yang mengatakan bahwasanya ketika, iya kan, ternyata organ tubuh kita itu mengikuti ekspresi, salah satunya adalah ekspresi wajah kita. Maka di sini disampaikan ketika kita tersenyum, memaksa salah satunya adalah ketika kita dalam
kondisi yang sulit, kondisi yang tertekan, kondisi yang penuh tantangan, kemudian kita memaksa diri kita untuk eh, tersenyum, ya kan? Maka organ-organ di dalam tubuh kita itu akan mengikuti, ya kan, menerima sinyal-sinyal positif dari ekspresi wajah kita, dan sinyal-sinyal positif itu akan mempengaruhi kesehatan organ tubuh kita. Your face and mouth seem happier when I smile. Ketika kita tersenyum, maka dunia pun akan ikut tersenyum. Nah, itu. Dunia pun akan ikut tersenyum. Jadi, teman-teman semuanya, saya pikir kita semuanya eh, memiliki banyak eh, challenging challenge sendiri ya. Memiliki setiap orang itu sekadang itu saling lihat melihat begitu ya. Rumput tetangga itu lebih hijau. Atau kadang kita merasa ketika kita punya persoalan atau ketika kita punya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu seolah orang yang paling diuji dan paling menderita di dunia. Nah, ini gitu kalau seperti lagu dangdut itu ya. Maka sejatinya ya teman-teman semuanya sebenarnya stres itu ada yang baik juga loh. Ya kan kalau kita mengenal stres itu ada eustress dan distress ya kan. Eustress itu apa? Eustress itu adalah kondisi di mana ketika kita mendapatkan suatu tantangan ya kan, maka kita menganggap ya, sesuatu ujian, tantangan, atau kesulitan itu sesuatu yang kita tafsirkan sebagai peluang untuk kita hadapi dengan perasaan yang positif. Nah, itu. Jadi bentuk stres yang positif itu adalah stres yang ini, yang eustress ini yang sangat membantu dan merupakan bentuk stres yang positif. Nah, ketika sesuatu tantangan atau persoalan itu dapat menimbulkan perasaan yang negatif, ketika tantangan dan cobaan itu kita tafsirkan sebagai sumber bahaya atau ancaman yang tidak dapat diatasi. Ya, jadi highlightnya itu adalah ketika kita tidak menganggap bahwa tantangan itu sesuatu yang tidak bisa kita taklukkan, tidak bisa kita atasi, maka jatuhnya akan di stres. Ini stres yang tidak baik, yang dapat mengarah nanti kalau terus-menerus kronis terjadi berhari-hari, tidak mampu kita selesaikan, kita terus menganggap bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa menghadapinya, maka kita akan jatuh pada stres dan bahkan bisa terjadi depresi. Jadi teman-teman semuanya, oleh karena itu, mengapa sih orang itu bisa jadi mentalnya nggak sehat? Salah satunya adalah karena sering ya terjadi stres itu tadi. Kenapa orang itu bisa terjadi stres? Ketika realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Maka di situ sebenarnya kita harus menganggap ada deal-dealan ya, istilahnya di dalam diri kita ada deal-dealan gitu ya. Kalau misalkan ada kendala atau ada masalah, maka anggap itu sesuatu yang Allah hadiahkan untuk diri kita supaya diri kita menjadi lebih kuat. Ya kan sama kayak konsepnya. Kenapa kita harus tiap hari olahraga? Ya kan? Karena olahraga itu sejatinya adalah eh, kita dengan sengaja ya kan mengajarkan kepada diri kita untuk menghadapi stres yang dosisnya lebih ringan. Nah, kalau olahraga itu kan di situ ada stres tuh, ada sel-sel tubuh kita untuk dipaksa, ya kan? Kita paksa untuk pada awalnya misalkan tidak bisa pakai, terutama orang-orang yang suka angkat beban, yang suka olahraga itu kan awalnya ngos-ngosan, ya kan? Awalnya kita nggak mampu, awalnya kita nggak kuat. Kemudian karena kita terus ya mengajarkan pada diri untuk ayo bisa kuat hari ini ya men-challenge diri kita, maka lama-lama akan terbiasa. Nah, stres yang kita ajarkan dalam dosis bertahap ringan pada tubuh kita itu juga ternyata teman-teman semuanya akan berpengaruh terhadap stres sesungguhnya dalam kehidupan yang akan membentuk sistem imun, ya kan, kita untuk
mampu lebih survive dalam menghadapi kendala yang kita hadapi dalam dunia nyata. Nah, oleh karena itu saya suka sekali dengan apa yang disampaikan oleh Lois Hay, ini ya, bahwa apapun yang belum bisa kita terima, maka akan membuat kita menderita. Nah, maka disinilah konsepnya, ya kan, alam nasroh laka sodrok. Ya, bukankah kita telah Allah telah melapangkan hati kita semuanya, maka disitulah setiap pagi, ya kan, mengapa kita memulai hari, salah satunya adalah dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya kan. Sesungguhnya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sedih, ya kan, dan perasaan gelisah dan seterusnya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, dalam sebuah bukunya yang ditulis oleh Viktor Franklin, ini buku Yes to Life, apapun latar belakang beliau, tapi ada satu nilai pesan positif yang mungkin bisa kita ambil maknanya, bahwa beliau ini, ya, Dr. Viktor Franklin ini, dari pengalamannya dia adalah seorang neurolog dan psikiater yang selama dari kamp konsentrasi Nazi pada Perang Dunia Kedua. Nah, kita tahu bersama bahwa kamp konsentrasi Nazi ini adalah sebuah tempat di mana tahanan perang tuh hampir semua yang masuk ke situ itu meninggal karena bunuh diri, ya, karena begitu berat siksaan yang dijalani oleh para tawanan ini. Nah, Dr. Viktor Franklin ini menemukan ada pengungsi, ya kan, ada tawanan itu yang setiap hari terus berjuang, dan ada pengungsi yang hanya pasrah pada keadaan. Maka beliau menemukan mengapa ada pengungsi itu yang hari-harinya itu dia terus berjuang, walaupun dia di tengah siksaan, di tengah ancaman, di tengah dia harus menjadi kerja rodi, kalau di situ diceritakan bahwa ternyata ada perbedaan antara dua orang ini. Mereka yang tetap kuat untuk berjuang memiliki alasan yang kuat, yaitu purpose atau tujuan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, setiap orang tuh harus, seperti contohnya judulnya tadi ya, meaning of life, ya, bahwa setiap orang itu harus memiliki tujuan dalam hidupnya. The meaning of life is to give life meaning, bahwa esensi kehidupan, ya kan, hidup yang bermakna itu adalah ketika kita mampu memberikan makna dalam setiap kehidupan yang kita jalani, dan itu akan membentuk mental yang sehat, bahwa hidup yang bermakna itu adalah ketika kita dapat memberikan makna pada setiap peristiwa yang kita lalui. Ya kan? Kalau dalam buku itu kan ada satu quote yang juga sangat bagus, ya, bahwa jika hidup itu memiliki makna, maka sejatinya penderitaan pasti juga memiliki makna. Maka ketika hari ini punya tantangan, maka kita memahami, memberikan makna bahwa tantangan itulah juga yang akan membuat kita kuat. Bahwa hidup itu bermakna, walaupun uh, hidup itu sudah sangat sulit. Ada satu pasien, ya, satu pasien yang dia dalam kondisi terminal, ya kan, di mana kalau dilakukan EWS, ya, early warning sign, ya, itu dilakukan assessment bahwa orang ini atau si pasien ini sudah masuk dalam tahap terminal, ya, di akhir-akhir hidupnya. Nah, gitu ya. Kemudian ketika dilakukan edukasi kepada keluarga, dan ternyata si pasien ini memahami dan mengetahui kondisi dia yang sebenarnya. Saya sangat apa, terenyuh, ya, terharu ketika si pasien ini dalam kondisi yang di akhir-akhirnya itu, karena dia memiliki sakit kanker, ya, terminal, sehingga harus diberikan obat untuk meredah
meredakan rasa nyeri dan membuat dia nyaman. Ketika obat itu disuntikkan, salah satunya pada malam hari, maka dia memanggil perawat dan dokter itu. Kemudian dibisikkan kepada dokter dan perawat itu, disampaikan, bisakah obat suntikannya itu diberikan lebih dini, lebih awal. Ketika ditanya kepada pasien tersebut, ya kenapa ingin disuntikkan lebih awal, nah begitu. Apa yang disampaikan oleh pasien tersebut, agar ketika nanti malam tiba, ya saya tidak merepotkan dokter dan pasien yang harus terbangun untuk menyuntikkan obat kepada saya. Nah, saya pikir bahwa ketika seseorang itu sudah memiliki meaning life, ya, memiliki memahami bahwa hidup dia itu bermakna dan dalam kondisi yang ya akhir-akhirnya pun, nah begitu, dia memastikan bahwa the essence of life is to good, ya, and serve other, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin bagi pasien tersebut bahwa dengan tidak, ya, di akhir mungkin ya dia menganggap kehidupannya itu dia tidak, dia ingin bermanfaat atau dia tidak ingin merepotkan orang lain. Nah, maka ini saya pikir ya harus menjadi makna bagi kita semuanya bahwa ya setiap orang tuh harus punya purpose dalam hidupnya, tujuan dalam hidupnya, karena di mana ada hope, harapan, maka di situ ada kehidupan. Dan harapan ya akan membuat setiap orang itu make us strong again, karena harapan itu akan membuat kita itu lebih kuat lagi. Nah, teman-teman semuanya, saya pikir ya, uh, nutrisi itu tadi ya, mental kita untuk menjadi mental yang sehat, ya, pesan saya salah satunya adalah senantiasa milikilah harapan. Kita bangun tidur, dan apa hari ini yang akan kita lakukan untuk membuat diri kita hari ini lebih baik dan membuat diri kita lebih bermakna. Salah satunya adalah dengan menjadi orang yang apa yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat bagi orang lain. Maka salah satunya kadang di saya juga mungkin banyak aktivitas yang dilakukan, ya kan. Keterbatasan mungkin juga ingin banyak yang mengundang keluar kota dan yang lain, tapi karena ada keterbatasan waktu saya, ya apa yang bisa kita lakukan? Saya pikir saat istirahat, misalkan istirahat di kantor, ya kan, bagi ibu-ibu yang bisa masak, ya, masak sayur bening, kemudian di-upload di TikTok. Kalau ada orang lain yang tidak bisa masak sayur bening, kemudian pakai resepnya panjenengan, ya saya pikir itu juga sebuah kebaikan, ya, sharing kebaikan. Nah, ada sebuah penelitian ini, Bu, Bapak, bahwa orang yang memiliki harapan yang tinggi itu hidupnya lebih lama, ya, walaupun umur itu di tangan Allah, ya, dan memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit kronis dan memiliki resiko terkena penyakit eh, jantung yang lebih rendah. Nah, ini ya, ada sebuah eh, review. Oleh karena itu, saat kita menginginkan sebuah mental yang sehat, ya kan, karena mental yang sehat itu sangat berpengaruh terhadap fisik yang sehat, ya, di mana banyak sekali pasien-pasien tuh yang mengalami sakit psikosomatis, diperiksa sudah general check up mulai atas sampai bawah kok sehat, nah begitu ya, tidak ada kendala, tidak ada masalah, tapi dia senantiasa merasa bahwa satu kepalanya pusing atau kadang merasa perutnya ndak enak gitu ya, kayak perih terus, begah atau mual terus, atau tidak memiliki gairah untuk melaksanakan pekerjaannya atau hari-harinya dengan baik, ya. Maka salah satunya yang harus ditilik, ya, ketika sudah periksa semua sehat adalah ditanyakan kembali ke dalam, ditanyakan kembali ke dalam diri kita, adakah sesuatu yang menjadi beban pikiran atau perasaan. Nah, gitu. Ketika seseorang itu punya beban, perasaan masa lalu, ya kan, punya kendala, punya tantangan yang dia merasa distress itu tadi tidak bisa diselesaikan, maka ingat, Bu, ingat bahwa kita semuanya ini jalan harus ke depan, ya. Dan ketika kita ingat, ya, jalan jauh, perjalanan kita ini masih panjang, dan kemudian kita menggendong barang bawaan berupa
masalah-masalah psikologis ya kan, berupa perasaan-perasaan yang tidak enak yang belum kita relakan, maka sejatinya kita sedang memperberat hidup kita. Karena pasti akan berat ketika kita menjalani hidup hari-hari ke depan dan kita membawa bagasi yang masih penuh. Nah, begitu ya, barang-barang yang masih penuh dengan masa lalu yang belum kita bisa terima sepenuhnya. Nah, oleh karena itu salah satunya ya kan, eh, orang kalau mentalnya sehat itu adalah ketika dia merasa bahwa dirinya ini empowering ya kan, berdaya. Nah, itu berdaya. Maka proses pemberdayaan dan aktualisasi potensi diri untuk meningkatkan produktivitas itu adalah definisi dari self-empowering, ya, merasa berdaya. Nah, pemberdayaan diri artinya adalah proses yang terjadi secara terus-menerus ya dan tidak hanya sekali seumur hidup. Ya. Menjadi berdaya itu artinya memberikan izin bagi diri kita untuk sukses, mengambil kendali atas hidup kita, dan mengambil kontrol atas keputusan terbaik sesuai yang kita inginkan. Tapi bukan berarti mengabaikan orang lain. Jadi ketika kita ingin memiliki mental yang sehat, maka pastikan ya kan kita memahami bahwa segala sesuatu itu terjadi ada kontribusi kita di sana, ya kan. Dan segala sesuatu itu terjadi ya kan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan membuat kita memahami bahwa sebenarnya ya kadang kita itu eh, merasa gundah gulana yaitu itu kan karena salah satunya tidak berdaya itu karena kita tidak bisa mengambil kontrol penuh ya tidak mengontrol penuh atas hidup kita atas diri kita karena sejatinya teman-teman semuanya ya hidup itu memang pilihan. Nah, sejauh mana kita memilih itu tergantung dari kesiapan kita. Maka proses pemberdayaan diri artinya bukan kita sendiri yang sukses itu tadi ya, kebermaknaan. Tetapi ada energi positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu dapat berdaya? Kita itu dapat memiliki berdaya dan memiliki mental yang sehat pada akhirnya, yaitu yang pertama adalah self-esteem, ya kan? Self-esteem, milikilah penghargaan diri yang baik, bahwa kita sadar menerima kekurangan kita dengan baik, dan kemudian kita menjadi versi diri yang terbaik dari diri kita. Kita punya nilai-nilai apa yang kita perjuangkan hari itu. Kalau saya sebagai dokter, ya kan, saya memahami bahwa ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai kehidupan yang saya perjuangkan di situ, bahwa setiap pasien sakit, kemudian dia tersenyum lewat wasilah atau perantara saya, walaupun yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu value yang sedang saya perjuangkan, yaitu kehidupan, kesembuhan, dan kebahagiaan pasien. Kalau panjenengan sebagai seorang kepala keluarga, maka ada nilai-nilai yang diperjuangkan di situ. Bahwa setiap keringat, misalkan yang kita hasilkan dari hasil keringat yang hari itu menetes karena perjuangan kita mencari nafkah, maka ada nilai-nilai yang kita perjuangkan di situ. Ada value bahwa kita sedang memperjuangkan kehidupan keluarga kita, kehidupan kesejahteraan yang memastikan bahwa anak-anak harus dididik dengan baik, diberikan nutrisi, diberikan keteladanan yang baik. Seorang ibu sedang memperjuangkan keluarganya, bahwa di tengah-tengah capek kita masak, mempersiapkan anak, menasehati anak, mendampingi suami, itu ada nilai-nilai yang sedang kita perjuangkan. Nah, maka salah satunya ketika kita seorang ibu, maka memastikan bahwa kita tidak sedang ya kan berjuang untuk orang lain, tapi sejatinya kita sedang memperjuangkan untuk diri kita sendiri bahwa kita sedang menabung kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, itu jadi saya pikir ya, ayo setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan, maka fokuslah pada kelebihan yang kita punya. Ya kan, misalkan saya dokter ya memang saya kalau masak harus lihat tutorial dulu,
Ya saya tahu, tapi saya memahami dan saya sangat menyukai bahwa setiap masakan yang kita buat itu ada nilai tambah kebaikan bagi anak-anak kita yang juga kita doakan untuk kesehatannya. Nah, jadi kita tidak boleh fokus pada kekurangan kita agar mental kita sehat, mencari nilai baik pada diri kita, dan kemudian kita harus menyibukkan diri pada potensi yang kita punya. Kalau kita belum tahu dong apa potensi kita, ya sejatinya kita belum nemu kuncinya. Maka terus explore ya, Bu. Sebagaimana kita anak-anak kita itu juga harus kita dampingi, dieksplorasi ya kan. Kita untuk tahu di mana bakatnya, ya kita ajak dia renang, ya kan bermain kuda, memanah, atau diajari dia apa yang lainnya sehingga kita tahu mana nih yang lebih menonjol dan yang lebih dia disukai untuk mengetahui potensi terbaik. Nah, saya pikir begitu juga dengan kita. Yang kedua adalah pastikan bahwa self talk kita itu adalah self talk yang positif ya. Siapa teman terbaik kita yang bisa menasihati kita dengan baik? Itu adalah diri kita sendiri. Maka sering sekali ada dua ada dua makhluk ya kan yang seperti sedang berdiskusi dan berkecamuk ya kan. Kita pagi itu harus bangun tidur, berangkat untuk bekerja misalkan atau memulai aktivitas. Tapi ada sisi lain yang membisiki, ntar dulu deh. Kita mau olahraga, tapi ada sisi lain yang mengatakan nggak apa-apa nanti duluan ya kamu istirahat dulu atau nggak apa-apa besok aja. Nah, gitu. Maka memastikan bahwa dua orang atau dua makhluk yang sedang berdiskusi dalam diri kita itu mampu menjadi bestie atau saling mengcounter dalam kebaikan. Nah, itulah yang kita sebut dengan self talk. Karena self talk yang negatif itu akan melemahkan kita dan self talk yang positif itu akan menguatkan kita. Jadi aku kok nggak bisa ya kayak gini. Misalkan saya ada satu masalah di pekerjaan, kok kayak sulit. Maka ada sisi lain yang menasihati, ya kan? Kamu belum mencoba, ya kan? Kamu nggak boleh bilang nggak bisa sebelum kamu menjawab 3 pertanyaan. Nah, kadang saya seperti itu. Sudah berapa lama kamu mencoba? Sudah berapa cara kamu lakukan, ya kan? Sudah berapa kali kamu mencoba dan seterusnya. Nah itu ada satu sisi positif. Kalau kamu belum masih mau mencoba sekali, sekalinya gagal, baru mencoba sebentar dan kamu bilang belum bisa, ya kamu belum memenuhi kaidah untuk perjuangan. Nah, begitu contohnya. Jadi harus ada self talk positif ya dalam diri kita. Kamu bisa, kamu mampu. Maka ada satu studi itu kan mirroring. Kenapa suami istri itu kalau dalam jangka waktu yang lama itu kalau usianya beda tahun nikahnya misalkan puluhan tahun nanti ketika sudah menikah puluhan tahun dia akan usianya seperti terlihat setara. Nah itu karena konsep mirroring. Nah oleh karena itu kita memastikan bahwa setiap kita bertemu dengan orang, kalau ibu bertemu dengan suami, dengan anaknya, mirroringlah sesuatu yang positif di wajah kita agar orang-orang di sekitar kita itu merasakan vibes-nya mendapatkan energi yang positif. Nah, we are what we think and consistently consume. Bahwa kita adalah apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, dan juga tambahannya adalah apa yang sering kita makan, yang akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Maka memastikan ya kan apa yang kita scrolling di TikTok, apa yang kita lihat di medsos, apa yang kita baca itu adalah sesuatu yang positif karena itu akan membentuk ya kan membentuk pola pikir kita dan pola pikir itu akan membentuk cara pandang kita dan akan membentuk keputusan-keputusan yang akan kita buat dan pada akhirnya keputusan-keputusan yang akan kita buat setiap hari itu akan mempengaruhi keseharian dan takdir kita. Nah, gitu ya. Jadi yang ketiga ya Kak, kita harus yakin ya kan untuk membentuk mental yang positif ya kita harus yakin dan yakin itu butuh jam terbang ya kan. Hari ini kita merasa sabar, besok kita kurang sabarnya. Ya itu perjalanan hidup bahwa butuh jam terbang untuk kita menjadi lebih kuat. Sebagaimana kita melatih otot kita, butuh
berhari-hari, berbulan-bulan agar otot yang kendur itu menjadi lebih kuat. Nah, begitu. Dan kemudian saya pikir ya, disiplin itu penting, ya kan? Disiplin, mendisiplinkan diri sendiri ini penting juga dan sangat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Maka kebiasaan hidup yang lebih disiplin itu dapat membuat kita menyelesaikan segala pekerjaan itu lebih efektif. Pada akhirnya, hal ini akan mengangkat beban mental dari bayang-bayang deadline, ya kan? Karena sejatinya hidup ini kan seperti pesawat di bandara, Bapak Ibu. Kalau ada satu pesawat yang harusnya take off, ya kan, terbang jam 7, kemudian dia delay, ya kan, maka kalau kita pergi tujuan itu kan ya, naik pesawat delay yang pagi itu jam 7, maka tujuan selanjutnya akan terdelay. Nah, begitulah kehidupan kita. Maka memastikan bahwa hidup kita ini eh, runut, disiplin, ya, kita latih lebih efektif, itu akan memudahkan kita untuk melalui tahap-tahap kehidupan kita yang selanjutnya, ya kan? Nah, dalam sebuah riset juga itu kan, kalau kita hidupnya disiplin, tapi teratur, itu sebenarnya kita sedang menurunkan pelepasan hormon kortisol yang berlebihan, di mana ketika kita suka menunda-nunda pekerjaan, itu kita sedang meningkatkan hormon kortisol. Dan dalam jangka waktu yang panjang, hormon kortisol yang berlebihan di dalam tubuh kita itu akan mengganggu kesehatan secara umum, mau suasana hati, pola tidur, dan hormon kortisol yang terlalu tinggi ini juga akan menyebabkan ya bahwa penelitiannya meningkatkan penyakit jantung dan seterusnya termasuk juga depresi. Nah, yang selanjutnya adalah self confidence ya. Self confidence ya, harus percaya diri bahwa kita bisa menganggap bahwa tantangan itu biar masuk kepada eustress atau stres yang baik. Caranya bagaimana? Ya kita harus growth mindset ya. Memiliki mindset yang terus bertumbuh dengan kita merangkul tantangan, ya kan? Kita hari ini boleh saja sedih, tetapi hidup itu akan terus berjalan ya, terus berjalan. Waktu akan terus berjalan. Maka yang terbaik ya kita memastikan bahwa kita mencoba untuk senantiasa mengajarkan pada diri kita untuk merangkul tantangan, menerima kritik dari orang lain, dan juga jangan lupa belajar dari kesuksesan orang lain. Ya kan, misalkan seorang ibu yang single mom, misalkan, maka learning from others, ya, sukses from others. Bagaimana ibu-ibu yang dia single mom itu kan bisa, seorang ibunya perawi hadis yang sangat terkenal itu kan yang mengasuh, misalkan kita membaca biografinya, mengasuh sebagai single mom sejak anaknya bayi, ya kan, kemudian sampai besar, sampai menjadi menghafalkan hadis yang ribuan jumlahnya dan seterusnya. Jadi learning from other ya, dari kesuksesan orang lain. Nah, ini supaya mental kita sehat itu satu, ya kan, pastikan bahwa kita memiliki ruang impian di mana tempat kita membangun cita-cita dan harapan, ya kan. Bangun, kata Dr. Viktor Franklin itu tadi, bahwa milikilah harapan karena harapan itu akan membuat kita lebih kuat dan buat kita bangun tidur dan hari ini kita menganggap bahwa hari ini adalah hari terbaik yang layak untuk kita berjuang. Yang kedua adalah ruang belajar, di mana tempat kita untuk terus ya belajar, merasa kita hari ini belum cukup mampu untuk uh, apa nih yang harus kita pelajari nih hari ini. Yang ketiga adalah ruang realita, di mana tempat kita terus bekerja keras dan mengikhtiarkan semua usaha dan cita-cita kita. Dan yang keempat adalah ruang kritik, ya kan? Sering sekali kita itu merasa apa itu down, itu ketika kita merasa bahwa kritik atau masukan orang lain itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tetapi jika kita merasa bahwa masukan orang lain itu adalah sesuatu yang membuat kita lebih baik, ya pasti akan jatuhnya ke eustress tadi, membuat kita setiap hari akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah ruang tawakal, pasrah, dan doa, di mana ruang
semua kita pasrahkan ya setelah kita berikhtiar. Makanya ketika seorang sahabat tuh ketika bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia mengatakan tuh biarkan hewannya itu tidak ditali. Kalau memang punyanya dia pasti nanti nggak akan hilang ya. Kalau memang ditakdirkan Allah nggak sebagai punya dia. Maka kata Rasulullah apa? Nggak bisa begitu ya. Kamu harus ikat hewanmu itu bahwa kita bisa mengatakan ya kan takdir Allah itu yang terbaik ya kan. Setelah kita melakukan ikhtiar yang maksimal, kita punya mimpi, kita terus belajar, kita terus berusaha, kita terus ya jatuh 8 kali ya, bangkit 9 kali, jatuh 9 kali, bangkit 10 kali, ya kan ruang realita, kemudian kita menerima masukan orang lain, baru kita bisa bilang ya bahwa ya ini takdir Allah yang terbaik yang harus saya jalani. Nah itu baru. Dan jangan lupa ya untuk membangun kehidupan yang indah itu. Yang pertama, agar mental kita senantiasa sehat adalah putuskan hari ini dalam hidup kita apa yang kita inginkan. Kalau cita-cita terbaik seorang muslim itu kan masuk surga. Maka kalau sebagaimana kita melewati mau ke suatu tempat dan kita memakai Google Map, itu kan pertama kan decide what you want, mau kemana kita, tulis tuh ke surga misalkan, atau kita ingin eh, apa, tulis tulis tujuannya. Kemudian yang kedua adalah set clear goals. Kemudian yang kalau kita di Google Map itu kan kita harus udah tahu rutenya, nah nggak kan nyampe tujuan, ya kan? Kalau kita nggak nggak memulai untuk melangkah, melakukan. Nah, itulah sering sekali yang membuat mental kita itu tidak sehat, ya kan? Karena kita menunda-nunda pekerjaan, ya kan? Kita tidak memulai untuk beraktivitas, mengupayakan kehidupan terbaik kita, ya. Dan yang ketiga adalah surround yourself with positive people. Nah, untuk punya mental yang sehat, ya, miliki inner circle yang baik, ya, teman-teman yang watawasobil hak, watawasobil sober, yang saling menguatkan, itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus on the right thing. Nah, jadi kalau yang ketiga ini, kalau sudah menikah, maka yang terbaik itu bestie soulmate-nya itu adalah pasangan hidupnya, bukan orang lain, bukan orang lain. Maka membangun positif relationship dengan pasangan bagi yang sudah menikah itu sesuatu yang sangat penting. Nah, bagaimana cara membangunnya? Nah, mungkin didiskusikan next time. Yang selanjutnya adalah fokus on the right thing. Ya, kita fokus saja pada nilai baik. Yang penting kan begini ya, supaya mental kita sehat tuh. Yang penting kita itu sudah menjadi orang baik, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma sosial, apalagi tidak melanggar norma hukum. Maka setelah checklist itu kita lakukan, kalaupun ada orang lain itu kan yang mengatakan sesuatu yang eh, tidak baik ya kan tentang diri kita, maka ya pahamilah bahwa tidak akan bisa orang lain itu menyakiti diri kita kalau kita menganggap bahwa omongan orang lain itu bukan sesuatu yang membuat kita sakit, ya kan? Orang bilang, kok kamu tambah gendut hari ini, misalkan. Tapi kalau kita nganggap bahwa itu bukan sesuatu yang menyakitkan, nah begitu ya. Misalkan, ya memang saya berat badannya berlebih, tapi saya sedang olahraga, saya sudah menjalani hari-hari yang baik ya, ya nggak masalah itu ya, ya los aja ya, hati kita lapang aja. Nah, fokus on the right thing ya, fokus pada hal-hal yang baik dan benar aja. Kemudian yang terakhir adalah love yourself ya, miliki perhatian yang baik pada diri sendiri. Ingat kalau kita sakit itu bukan tangan suami, bukan tangan orang lain yang masukin obat ke mulut kita, tapi diri kita sendiri, tangan kita. Maka memastikan bahwa salah satu aset terbaik yang harus kita jaga itu adalah kesehatan kita, kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Nah, itu ya. Jadi kita semuanya itu punya pilihan untuk remodel ourselves, untuk memperbaiki diri kita. Kita punya pilihan
untuk hari ini kita hidup penuh kejengkelan, penuh kesedihan, atau kita hidup dengan lapang, dengan perasaan bahwa, oh mungkin dia kalau kita jalan, kita senyum kok dia nggak senyum. Oh mungkin lagi sakit gigi. Nah gitu. Ada something yang enak saja di hati kita itu ya. Maka ini ada beberapa latihan yang untuk supaya mental kita sehat ya. Salah satunya adalah menerima kenyataan hidup dengan apa adanya tanpa ada perlawanan. Nah, terima aja. Setelah kita ikhtiarkan begitu dan ternyata setelah kita ikhtiarkan tapi kenyataannya tidak sesuai misalkan yang uh, cita-cita atau keinginan kita, kita udah ikhtiar nih 5 hal tadi, circle yang sudah kita lewati, mimpi, ikhtiar, udah memperbaiki diri, kemudian kok tidak sesuai ya dengan ekspektasi, maka katakan bahwa takdir Allah itulah yang terbaik. Wes. Yang kedua adalah bangun lebih pagi dan tidur malam lebih cepat. Kemudian miliki waktu tidur yang cukup, ya kan? Ingat bahwa banyak hormon-hormon untuk memperbaharui sel-sel tubuh, hormon-hormon untuk peremajaan itu hanya dihasilkan saat kita tidur di malam hari yang cukup. Nah, jadi lebih baik tidur lebih awal, bangun lebih awal. Dan tetapkan prioritas bahwa hidup kita ini cuma 24 jam. Jadi jangan jadi people pleasure ya. Kita udah punya hari ini mau ini. Nah, ternyata ada temen nih yang misalkan ngajak nge-mall, kemudian karena kita nggak enak, ya sudah kita nemeni ke mall teman kita. Nggak bisa, jangan jadi people pleasure. Kita cuman punya waktu 24 jam, maka tetapkan prioritas apa yang penting dalam hidup kita dan komunikasikan dengan baik dengan orang lain ketika kita akan mengatakan ya belum bisa untuk join atau untuk ikut bergabung. Dan fokus pada hubungan dengan orang-orang yang cocok. Ya, kita harus berteman dan berinteraksi dengan banyak orang. Karena makin banyak kita berinteraksi dengan komunitas baru, orang-orang baru akan meningkatkan peluang kita lebih banyak. Ya, peluang kerja, peluang karir, peluang apapun ya. Kalau teman kita banyak, tapi ingat bahwa harus ada tadi saya sampaikan di depan supaya mental kita sehat, inner circle kita yang baik ya. Cari orang yang cocok ya dengan kamu dan luangkan waktu bersama mereka. Dan saya pikir ya ketika kita sudah menikah, salah satunya adalah bangun relasi positif yang baik dengan pasangan kita. Dan curhat pada orang yang bisa kamu percaya. Ya. Jangan curhat di medsos. Itu urusan dengan misalkan bertengkar dengan suami, udah selesai, nanti di medsos nggak selesai-selesai. Nah, gitu. Jangan curhat di media atau kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Dan lakukan hobimu, kemudian menulis buku harian, ya journaling. Kalau hari ini lagi sedih, ditulis saja dan berikan makna pada setiap peristiwa. Misalkan hari ini kita sedang sedih, tulis di situ. Kemudian diselipkan di akhir itu berikan makna. Apa hikmahnya yang kita nasihatkan kepada diri kita ketika ada kejadian atau peristiwa mungkin yang kurang mengenakan itu. Kemudian olahraga rutin, luangkan waktu beristirahat sejenak sambil melakukan hal yang membuatmu rileks dan tenang. Kemudian berhenti sejenak, bermain medsos, fokus pada hal-hal yang dapat kamu kontrol, ya kan? Senyum orang lain, sikap orang lain pada diri kita itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Maka apa yang bisa kita kontrol? Yaitu respon kita terhadap orang lain dan terhadap sikapnya orang lain. Oh iya ya, ya mungkin lagi gak enak hati makanya tadi nggak senyum. Nah gitu ya. Kita nggak bisa maksa orang lain senyum sama kita, selalu baik sama kita. Yang bisa kita kontrol adalah sikap kita terhadap atau penerimaan kita terhadap sikap orang lain. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, ya kan? Jalan pagi, menyapa tetangga, berinteraksi dengan alam, buat uh, apa itu apresiasi pencapaian walaupun kecil dan sederhana. Kemudian lakukan kegiatan spiritual yang dapat menenangkan ya, sholat di sepertiga malam terakhir. Tidak ada masalah yang besar ketika dihamparkan di atas sajadah. Kemudian minta dukungan orang lain apabila memang sudah
dirasa sangat mengganggu, ya kita sedih terus-menerus, berlebihan, sampai kehilangan minat makan, beraktivitas, maka minta bantuan profesional. Ada dokter spesialis, psikiatri, kepada psikolog, dan kemudian move on, ya, move on. Hidup masih sangat berharga dan layak untuk dijalani. Ketika kita sering melihat spion, maka kita akan mengabaikan apa yang ada di depan kita dan ada kemungkinan kita bisa ketabrak. Maka masa lalu itu boleh kita lihat sesekali sebagaimana kita melihat spion hanya untuk insight, hikmah. Oh, ternyata saya pernah loh melewati masa-masa itu dan saya sekarang masih ada di sini dan baik-baik saja. Nah, itu ya. Jadi, dan yang terakhir ya, tadi saya sampaikan, ayo olahraga, ya kan. Olahraga bisa, gak ada waktu doi di rumah aja, jalan cepat ya, atau naik turun tangga, begitu. Atau misalkan wall push up, ya, squat, hula hoop, ya kan. Jadi jangan diam aja, karena ketika kita bergerak, otak kita bergerak, sel-sel kita juga berfungsi dengan baik, membakar kalori, ya kan, meningkatkan kekuatan otot, daya tahan tubuh, dan tentu mengurangi stres dan emosional secara risetnya. Nah, dan ini pesan kecilnya, ayo kita hidup sehat dan hidup seimbang karena tubuh kita itu terdiri dari tiga tadi, ya kan, mind, body, soul. Maka body itu kurangi asupan gula, ya kan. Kalau perlu no sugar, kecuali sugar-sugar atau gula-gula yang sudah memang ada di bahan dasarnya, misalkan buahnya memang sudah ada gulanya, ya nggak apa-apa. Yang penting nggak berlebihan. Kemudian asupan garam juga dikurangi, lemaknya dikurangi, dan tentu ya tingkatkan asupan protein, ya kan? Karena protein itu zat pembangun tubuh. Protein, buahnya, apalagi yang misalkan mau diet, ya kan? Karena ingat bahwa ketika tubuh kita sehat, itu kita jadi tidak malas-malasan dan itu juga mempengaruhi kesehatan mental. Jadi dua-duanya saling berpengaruh, ya kan? Kalau kita sayang ke pikiran, ya kan, maka kita itu tadi obat nutrisinya memberikan asupan-asupan yang positif, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu sesuatu yang positif. Tubuh juga gitu. Kalau kita sayang sama tubuh kita, maka kita harus kayak gimana sih sayang sama orang lain itu kan kita suka memberikan yang terbaik ya kan. Mau ngasih yang nggak baik itu kan biasanya nggak enak gitu. Ada perasaan bersalah. Maka seperti itulah sejatinya juga kita harus memperlakukan tubuh kita. Jadi pastikan kita memenuhi asupan nutrisi ya buah-buahan, ikan, sayuran. Kemudian kalau saya sudah nggak makan nasi ya diganti karbonya yang lain. Kemudian ayam, tempe, tahu, telur, dan seterusnya. Dan teman-teman semuanya, ya, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat, yaitu dengan mencintai apa yang sedang kamu lakukan, Steve Jobs. Maka memastikan bahwa setiap hari kita mencintai kehidupan kita, setiap hari kita mencintai pekerjaan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang dokter, sebagai seorang apapun. Setiap hari kita mencintai apa yang sedang kita lakukan dan kita memberikan makna pada setiap peristiwa yang sedang kita lakukan. Maka insya Allah ya kita semuanya berharap kita memiliki mental yang sehat, mental yang kuat, fisik yang sehat, fisik yang bugar, fisik yang kuat, dan insya Allah kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dokter. Ilmunya sangat-sangat luar biasa sekali. Tadi juga banyak yang komennya, Masya Allah, ilmunya sangat mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dimulai dari bagaimana cara kita menerima diri, kemudian berbicara pada diri sendiri, percaya diri gitu. Bahkan
tadi juga salah satunya dan kita harus menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kita juga harus memastikan kalau kita itu punya ruang dalam diri kita untuk keluarga, untuk kehidupan dan keluarga. Baik itu tadi ada 5 ya, ruang impian, ruang belajar, realita, ruang kritik, dan ruang tawakal juga doa. Dan terakhir, aset terbaik yang harus kita jaga itu adalah kesehatan diri dan kesehatan mental ya, Masya Allah. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk satu penanya terlebih dahulu. Boleh teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang kepo, boleh nih bertanya langsung, raise hand, atau boleh pertanyaannya diketik di kolom chat ya. Baik, sekali lagi, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sharing nih eh, sama dokter? Boleh di kolom chat ya, untuk satu orang penanya. Nah, boleh nih dari Kak eh, Aryani ya. Boleh Kak Aryani untuk mengajukan pertanyaannya. Oh, ternyata nih dari Kak Aryani katanya bagaimana mengukur ukuran kita udah sehat mental itu bagaimana dok katanya. Boleh mau? Silakan dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, ya kan? Kalau kita berbicara mental kita ini udah sehat apa belum ya? Maka kita kembali saya sampaikan tadi definisi sehat dari WHO tadi bahwa kita dikatakan sehat itu kalau satu kita bisa menyadari potensi diri kita. Makanya tadi saya sharingkan salah satu kita harus menggali potensi diri kita. Apa sih nilai baik yang ada dalam diri kita? Nggak mungkin orang tuh nggak punya nilai baik ya. Bahkan kalau setiap hari ya kan kita nggak bisa apa-apa begitu ya. Kata kalau kita dalam Islam tuh kan senyum terbaikmu kepada sama saudara itu kan sedekah. Ah, berarti kita ada nilai baik sih. Kita senyum sama orang yang kita temui. Karena begini, kadang kenapa sih salah satu dalam saya sampaikan dalam konten saya ya, dan itu saya nasihatkan juga kepada para perawat, bidan dokter ya. Kenapa sih kita itu harus senyum sama orang lain kalau ketemu sama orang lain? Karena kita nggak tahu, mungkin dia sedang menghadapi masalah ya, dia sedang menghadapi cobaan, dia sedang menghadapi mungkin sakit yang berat. Dengan harapan kita senyum dan menanyakan gimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu, misalkan pada pasien itu akan walaupun tidak meredakan atau tidak menghilangkan sakitnya atau tidak menghilangkan dukanya, minimal akan meringankan atau tidak memperberat. Atau dia akan sedikit lega ketika melihat oh ada orang lain yang respect, yang perhatian loh sama kita gitu ya. Jadi kondisi sehat mental itu adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tenang dan tentram, ya kan. Jadi itu tadi makanya saya sampaikan kalau kita lagi galau itu maka jangan dulu kita pergi buru-buru mencari alternatif pergi berlibur kemana atau kemana karena
Allah memberikan nasihat pada kita bahwa itu tadi alam nasrah laka sadrak, bahwa kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Maka carilah apa yang dapat membuat hatimu bahagia. Dan yang terbaik bagi seorang muslim itu adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Nah, itu ya. Kemudian ketika kondisi batin kita berada dalam satu kondisi tenang dan tentram, kemudian dapat menikmati kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian menghargai orang lain, kita dapat menghargai orang lain. Kemudian eh, tentu kita dapat memenuhi kebutuhan psikologis. Nah, itu kalau definisi menurut Kemenkes ya. Kalau menurut WHO bahwa orang itu dikatakan sehatnya mental, itu artinya dia memiliki kondisi yang sejahtera. Satu, sama seperti yang disampaikan atau dari definisi Kemenkes tadi bahwa dia menyadari potensi dirinya. Nah, maka salah satu hal yang terbaik kalau supaya mental kita sehat itu coba kita gali potensi kita apa. Pasti punya potensi sekecil apapun ya. Cari potensi terutama yang uh, terlibatlah dalam hal-hal yang membuat orang lain itu bertemu dengan kita dan matanya berbinar bahagia ketika bertemu dengan kita atau melihat orang lain tuh mengucapkan terima kasih ya dok, terima kasih ya mas, terima kasih ya pak, terima kasih ya bu. Nah begitu, itu akan meningkatkan kebermaknaan dalam hidup kita. Kondisi hati tenang dan tentram, kemudian kita dapat menikmati kehidupan kita sehari-hari, sama juga itu tadi ya, dan mengatasi tekanan hidup. Kita jatuh pada eustress tadi, kita menganggap kalau ada ujian itu Allah pasti tahu kita mampu, ya kan? Allah tidak memberikan beban kecuali Allah tahu kita mampu, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mampu berkontribusi bagi sekitar. Makanya saya sampaikan di materi tadi adalah tentang empowering, tentang keberdayaan. Kita harus menjadi perempuan yang berdaya. Berdaya bagi diri kita sendiri dan menghasilkan impact bahwa setiap orang itu salah satu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita itu adalah mau dikenang sebagai apa nantinya kita, apalagi setelah kita tidak ada. Maka pertanyaan itu akan membuat kita mencari cara untuk bagaimana kita membuat legacy ya. Sebagaimana para pahlawan, ya kan, sebagaimana para sahabat yang dia usia usianya itu jauh ya melebihi usia biologisnya, ya kan. Dia sudah wafat misalkan ratusan tahun yang lalu, tapi karyanya masih tetap dikenang. Maka hal sederhana mungkin bagi seorang ibu mau dikenang sebagai apa nanti kita oleh anak-anak kita, oleh suami kita. Maka itu akan menggiring kita nanti senantiasa berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik ya. Bagaimana kita berusaha menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi teman yang baik, menjadi dokter yang baik. Nah, itu definisi sehat menurut WHO dan Kemenkes. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Tadi ada yang raise hand dari em, Kak Rahmah dari Aceh Tengah. Apakah masih ada di Zoom meeting? Boleh untuk Masih, Mbak. menyalakan. Oke, baik. Boleh silakan Kak untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ah, Assalamualaikum dokter. Di sini saya mau tanya, saya kan seorang ibu rumah tangga, terusnya ngajar juga. Abis itu dulunya saya hafalan saya lancar kayak gitu kan. Jadi terusnya banyak lagi kegiatan yang online, yang offline lah kayak gitu. Jadi terkadang saya stres sendiri, belum lagi di rumah, rumah bersera, pakaian menumpuk kayak gitu. Pernah sih sesuatu sesekali kok kayak gini stres, tapi suami nggak ngizinin saya untuk cari pembantu. Kenapa? Untuk ya udah biarin aja rumah besar namanya anak-anak kayak gitu kan. Tetapi saya yang dulu terbiasa rapi dengan kondisi anak-anak balita yang masih kecil-kecil itu berantakan.
berusaha juga untuk tetap rajin olahraga, ngulang hafalan, tetapi dengan hafalan yang tidak selancar dulu, saya merasa stres. Kok aku kayak gini ya, hafalanku kok nggak seperti dulu, udah gitu. Tapi kalau aku fokus di hafalan, nanti anak terbengkalai. Jadi saya kadang bingung dok, satu sisi ingat mati, nanti takut di akhirat diazab di kuburan karena hafalan berantakan. Tetapi di depan mata anak juga butuh perhatian, suami juga perlu diurus kayak gitu kan. Jadi mohon dokter biar kita itu nggak stres dengan keadaan lingkungan yang memang memang mungkin perempuan ini memang mudah stres, apalagi mertua yang omongannya mungkin jadi mama itu ya harus bisa lah begini begitu. Jadi kadang saya sudah berusaha sempurna kayak gitu, tapi nggak bisa. Itu bagaimana ya dok ya? Mohon pencerahannya dokter. Mohon maaf ya dok, jadi curhat sedikit. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Ya, tadi saya sharingkan ya bahwa stres itu seringkali terjadi ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Gitu. Maka kalau misalkan memang realitanya terlalu rendah, kemudian ekspektasi kita terlalu tinggi, maka ketika supaya nggak stres, harus ada titik temu standar dalam standar. Ya kan, kalau realitanya terlalu rendah, ekspektasinya kita turunkan, nah supaya nggak stres. Contoh kayak tadi, misalkan eh, di materi tadi, salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita nulis nih prioritas kita hari itu apa, daftar pekerjaan harian kita apa, kemudian yang kita prioritaskan apa. Setelah kita melakukan tugas-tugas itu, tentu eh, ada hal-hal yang menjadi prioritas tengah dan prioritas akhir karena kita sedang mengerjakan prioritas yang paling atas. Maka dalam proses itu harus ada negosiasi nih dalam diri kita. Oh, saya memang sedang fokus mengerjakan hal ini, maka tentu ada hal-hal yang lain yang eh, akan saya selesaikan, tetapi tidak sekarang. Sehingga nanti ada nego nih di dalam pikiran kita bahwa hal-hal yang belum kita selesaikan itu tidak akan mempengaruhi fokus kita untuk mengerjakan yang sekarang. Nah, bagi seorang perempuan yang kemudian yang kedua, ya kan, makanya tadi dalam satu sharing saya sampaikan salah satu untuk membentuk growth mindset itu adalah learning from success other. Nah, itu penting. Kita salah satu konsep yang harus dipakai ketika kita belajar dari orang lain itu adalah kita boleh saja belajar apapun tentang ya kan kehidupan orang lain, tapi jangan pernah mengcopy paste cara yang dilakukan orang lain itu untuk kita lakukan dalam kehidupan diri kita. Kita belajar nih, saya sangat terinspirasi ya kepada salah satunya mungkin almarhumah ya Ustazah Yusro dalam satu bukunya saya pernah membaca tuh beliau itu hafalan Al-Quran, anaknya juga hafid-hafidho. Dia itu ngisi pengajian sehari itu sampai 5 tempat kadang, dan dia seorang anggota DPR pusat ya kalau nggak salah tuh hari-harinya bekerja eh, di pekerjaannya itu. Tapi beliau ternyata menjaga hafalannya itu dalam kondisi-kondisi saat dia bekerja atau di sela-sela saat dia beristirahat. Nah, itu. Tetapi itu yang dikerjakan orang lain. Maka boleh sebagai inspirasi, tapi jangan mengcopy paste. Harus tetap kita adaptasi dalam kehidupan keseharian kita. Nah, bagi seorang perempuan yang bekerja, maka support system terbaik itu, mungkin di sini ada bapak-bapak juga, adalah dengan suaminya. Dalam hal ini adalah sharing leadership. Ibu harus bersyukur punya suami yang ketika rumah itu masih kurang baik penataannya, kemudian dia mengatakan kepada kita, tidak apa-apa, mah itu masih gitu, ya kan? Tidak apa-apa. Wah, itu adalah nikmat yang luar biasa yang harus disyukuri. Tidak semua punya suami seperti itu, Bu. Maka coba cari nilai-nilai positif itu tadi, ya fokus pada hal-hal baik, fokus pada prioritas yang apa yang kita lakukan dan letting go. Ya kan? Ada hal-hal yang memang bisa kita lakukan, bisa kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, sikap mertua kita, ya gitu. Maka fokus aja pada hal-hal baik, jangan sampai kita karena fokus pada hal-hal lain sehingga yang sedang kita lakukan sekarang ini jadi terganggu. Jadi
hiduplah dengan baik, kita harus hidup dengan baik, lakukan challenge itu tadi ya, 5 area dalam hidup kita ya, kita kalau saya pribadi ya tidak tyranny of or ya. Kita tidak boleh memilih antara anak harus sehat, mendapatkan nutrisi yang baik, atau saya menjadi seorang direktur yang baik. Nah, tidak boleh ada yang dipilih. Maka anak harus belajar, nilainya bagus, nutrisinya bagus, tapi saya juga harus jadi direktur yang baik dan suapan itu tidak harus dari tangan saya. Nah, maka di situ kenapa seorang perempuan tuh harus memiliki self leadership yang bagus. Karena ketika perempuan itu memiliki self leadership yang bagus, bahwa hasil memimpin orang lain, anak-anak kita, ya suami kita atau orang lain itu adalah hasil dari memimpin diri kita sendiri. Jadi terus belajar, jangan putus asa, pasti ada down-downnya kan, karena al imanu yazidu wa yanqus. Iman aja kan kadang naik, kadang turun kan. Maka begitu juga dengan dinamika kehidupan kita, kadang semangat, kadang enggak. Yang penting tetap dijalani aja, kalau capek istirahat, dan self talk yang positif itu tadi, tidak apa-apa, nanti bisa dilakukan. Ini ada prioritas, nanti ada waktunya saya selesaikan. Nah itu. Tapi nggak bisa dok, bisa ya dilatih. Mungkin kali yang pertama, kedua masih belum bisa, bisa nanti dilatih, dibiasakan. Nah begitu. Ya, Masya Allah, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga jawabannya tadi menjawab pertanyaannya ya. Oke, baik, sebenarnya ini sudah masih banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh para Mungkin izin ada satu peserta. pertanyaan ya yang mewakili bapak-bapak. Izin saya jawab sebentar saja ya. Ini Oh ada iya, boleh dokter. ya, ada bapak mas-mas yang tanya, laki-laki kan jarang bercerita, gimana supaya mentalnya tetap stabil dalam hidup biar tidak gampang emosian atau stres ya nggak? Ya sama sih, laki-laki sama perempuan itu, ya kita itu kan di otak tuh ibarat, ya mungkin teman-teman udah sering lihat ya gelas ya kan, kalau dia eh, dikasih beban-beban begitu, makin lama-lama makin penuh. Kalau dibiarkan tidak dialirkan ya nanti lama-lama bisa tumpah. Nah, itulah yang kita sebut dengan emosi, dalam bentuk marah, ya kan, dalam bentuk kecewa. Maka kadang sering sekali orang marah itu bukan karena alasan yang sekarang, tapi karena akumulasi peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sering sekali suami istri itu kan bertengkar bukan karena alasan remeh kan, misalkan kopinya kurang manis ya. Sebenarnya bukan itu alasan intinya suami marah kan kadang, tapi karena akumulasi dari peristiwa-peristiwa kekecewaan yang terjadi pada masa lalu. Nah, bagi seorang laki-laki itu tidak ada salahnya ya. eh, Cerita itu bukan harus sama orang lain. Cerita itu bisa kita, kalau ada teknik dalam psikologi journaling, itu mas-mas atau bapak-bapak bisa diketik aja, mencurahkan apa yang ada di pikirannya. Dah, kalau saya pribadi itu lebih menyarankan ya, ketika kita masalah itu berputar di otak, itu kita akan sulit untuk menuliskan exit plan-nya. Maka demikian juga kalau kita punya banyak keruwetan di hidup di otak kita, itu dituliskan, kemudian di listing. Sebenarnya apa sih yang bulat di otak kita itu? Apa yang menjadi ganjalan? Setelah kita list, nanti kita akan otomatis bisa clustering, bisa priority, dan kemudian buat exitnya. Oh, ini harus belajar nih, lebih menerima, lebih sabar, nggak apa-apa gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi tetap harus bercerita, Pak. Bercerita bisa pada itu tadi, atau setiap hari. Makanya terutama mungkin yang jadi pemimpin ya, jadi ibu, setiap hari itu harus punya waktu untuk merenung. Hari ini kita sudah melakukan apa dan akan melakukan apa. Refleksi diri. Nah, itu penting, refleksi diri ini dalam bentuk juga salah satu bentuk kita bercerita itu, Pak. Nah, begitu. Jadi ketika dialirkan pelan-pelan tiap hari, maka dia tidak akan stres, itu tidak akan numpuk. Dan jangan lupa terakhir, ketika kita journaling, menulis, bercerita, refleksi, selalu uh, sematkan atau berikan makna, hikmah pada setiap apa yang kita sampaikan, apa yang kita rasakan. Ya, agar kita setiap hari itu bertambah usia, kita lebih wise ya, lebih dewasa. Nah, wise atau dewasa atau bijak itu salah satunya adalah
kalau sebuah wise seorang tuh bisa bijak atau dewasa itu dari journey ya, sebuah perjalanan panjang melewati berbagai uh, ujian, tantangan, cobaan, permasalahan, dan kemudian kita bisa menyelesaikannya. Demikian, Mbak. Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih dokter atas ilmunya pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang tadi telah ditransferkan oleh Dr. Fitria Fajarwati hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita segera terapkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Karena Allah waktu juga kita terbatas ya, semoga Allah pertemukan kita kembali mungkin di kelas-kelas selanjutnya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk berbagi ilmu yang didapat pada hari ini, boleh di sosial media, di WhatsApp, atau di Instagram, dan tag akun Meaningful Ways. Nah, untuk yang bertanya untuk rekamannya nanti insya Allah akan dikirim oleh kakak admin ya dari Meaningful Ways. Jadi jangan khawatir, bagi yang tertinggal materinya bisa ditonton ulang begitu. Nah, untuk terakhir mungkin ada closing statement atau pesan-pesan nih dari dokter untuk kita semua. Persilakan dokter. Hmm, Terima kasih ya. Itu kita itu bermakna ya, Bapak Ibu. Jadi pastikan bahwa hari ini kita bangun tidur dan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Bahwa segala hal itu harus kita ikhtiarkan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita sudah berikhtiar dengan sebaik-baiknya, ketika kita sudah sampai pada satu titik mengupayakan kehidupan dengan sebaik-baiknya, maka ketika sesuatu itu tidak terjadi sesuai keinginan kita, katakanlah bahwa takdir Allah itu yang terbaik. Maka akan ada kelapangan hati, kelapangan dada kita di sana, dan itulah salah satu yang akan membuat kita dapat menjaga supaya mental kita tetap sehat untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih. Masya Allah, jazakillah khair dokter. Semoga sehat selalu dokter dan keluarga juga selalu Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke baik, eh, sebelum ditutup saya mau mengingatkan kalau hari ini ada kajian duha tentang menata lisan sesuai teori Al-Quran. Ini kelas tambahan ya. Jadi untuk teman-teman boleh sekarang istirahat dulu, kemudian nanti join kembali nih untuk ikut kelas The Power of Words gitu. Juga nanti akan ada kelas eksklusif nih teman-teman. Kelas eksklusif bersama Bunda Ambar ya, tentang membasuh luka, bagaimana cara membersihkan hati dan memaafkan diri begitu. Jadi boleh yang mau daftar nanti biasanya isi link ya, nanti akan dikirimkan oleh admin. Ini kelas eksklusif begitu. Oke, baik teman-teman semua, untuk menutup acara pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, kami mohon agar Engkau senantiasa memberikan kesehatan tubuh dan pikiran kami, jauhkan kami dari kelelahan yang berlebihan, dan berikan kami kekuatan untuk menjaga tubuh sebagai amanah darimu. Dan tuntunlah kami untuk menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan kami. Semoga ilmu yang kami peroleh hari ini dapat bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Terima kasih Indah. yang selalu. Terima kasih. Ibu dokter. Terima kasih Bu Semangat Dokter. ya. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله.